Pemirsa, apakah keterangan asisten rumah tangga keluarga Sambo, Susi dan Kuat Ma'ruf yang tidak tahu adanya peristiwa pelecehan seksual yang diklaim dialami Putri Chandrawati mematahkan tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan kubu Sambo kepada Brigadir Yosua? Untuk membahasnya sudah bergabung kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Kami informasikan juga pemirsa bahwa sebelumnya kami telah mengundang kuasa hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf, tapi tidak bisa bergabung. Karena itu saya langsung ke Bang Martin. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Zilvia, apa kabar? Kabar baik Bang Martin, sampai hari ini kubu Sambo Putri getol membawa dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri di Magelang ke meja persidangan. Apakah tuduhan kepada Yosua ini sudah patah dengan sendirinya melalui keterangan Susi dan Kuat? Patah Mbak Zilvia. Kenapa saya bilang patah? Ya ini kan sebenarnya lagu lama kaset baru ya. Awal mereka meyakini terjadinya tanggal 8 ya. Namun perkaranya SP3. Lalu sekarang mereka ulang lagi mundur jadi tanggal 8 jadi tanggal 7 dan kejadiannya di rumah Magelang. Nah, untuk membuktikan adanya kekerasan seksual ya, selain laporan dari korban kan juga harus didukung dengan bukti yang lain. Ya, minimal ada keterangan ahli ataupun hasil ya, visum et repertum. Karena ini tuduhannya kan bukan hanya kekerasan seksual ringan tapi katanya pemerkosaan, berarti ada seksual intercourse. Ya, itu harus dibuktikan. Nah, manakala tidak ada visum ya dan juga tidak ada keterangan ahli ya yang menandakan bahwa memang benar korban tersebut telah terdampak kekerasan seksual, maka tidak bisa. Bang Martin, tapi kuasa hukum Putri menyebut mereka ini memiliki 4 bukti pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap Putri. Kita lihat bersama ya, apa saja 4 bukti itu. Kita putarkan terlebih dahulu. Kita bahas satu persatu Bang Martin. Tadi Anda menyebut setidaknya ada hasil asesmen dari ahli gitu ya. Di sini disampaikan ada hasil asesmen psikologi forensik terhadap Putri. Bisakah itu dijadikan bukti telah terjadi pelecehan seksual? Jadi gini, itu bukan 4 bukti ya. Saya pikir rekan Febri ini perlu belajar lagi apa yang disebut dengan bukti. Ya, bukti dalam tindak pidana itu cuma 5, saksi ya, termasuk laporan dari korban, ya, keterangan ahli, surat, ya, lalu sama petunjuk dan keterangan terdakwa, ya. Jadi, ya, itu bukan 4 alat bukti, itu hanya 3 alat bukti. Ya, itu yang pertama ya. Lalu, di mana dalam keterangan ahli tersebut menandakan ada visum et repertum? Nggak ada. Sedangkan mereka menuduhnya itu terjadi pemerkosaan, berarti ada penetrasi ya ke dalam korban gitu. Nah, itu tidak bisa dibuktikan. Lalu keterangan saksi yang disebut dengan circumstantial evidence, dua-duanya mengatakan tidak ada kekerasan seksual, ya. Lalu kalau kita ikuti lagi ya yang disampaikan oleh Febri pada acara kontroversi pada saat itu, dia menuduh ada adegan ya di tanggal 4 katanya almarhum ini sudah melakukan kekerasan seksual semenjak tanggal 4 Juli dengan memaksa membopong Putri Chandrawati dan katanya Richard Eliezer mengatakan janganlah Bang. Itu sudah patah Mbak Zilvia, nggak ada itu. Dan Susi mencabut keterangannya dalam BAP. Nah sekarang mau modal apa lagi? Keyakinan hakim. Sedangkan hakim saja sudah tidak yakin dengan saksi-saksi yang mereka hadirkan. Ya, si Susi ini. Apalagi coba? Psikolog forensik. Itu memang keterangan ahli. Itu kan masuknya melihat gejala adanya depresi ya dalam korban. Nah cuman yang jadi pertanyaan gini Mbak Zilvia ya. Hasil psikolog forensik yang menandakan ada gejala kelainan psikis ataupun depresi ini diambil kapan? Apakah diambil pasca terjadinya kekerasan seksual atau diambilnya pasca si Putri ini menjadi tersangka pembunuhan berencana bersama-sama dengan suaminya dan pasca Verdi Sambo dipecat? Kalau diambil pada saat waktu tersebut, ya, aku yakin dampak dari permasalahan psikis ataupun depresi itu bukan karena kekerasan seksual, namun karena yang bersangkutan menjadi tersangka. Lalu suaminya menjadi tersangka dan suaminya dipecat, itu pasti depresi. Nah, ini ada hubungannya dengan profil dari korban itu sendiri ya. Yang pertama,
di tanggal 7 ketika didalilkan terjadi kekerasan seksual, Putri itu masih memanggil Joshua untuk bertemu secara tatap mata langsung berdua dan ditutup pintunya dan mereka berbicara selama 15 menit. Tidak ada korban kekerasan seksual yang masih mau melihat pelakunya ataupun terduga pelakunya, ya. Lalu yang kedua, pasca meninggalnya anak klien kami itu di sekitar tanggal 11 ya atau tanggal 9, mereka ini makan-makan bersama, ya, bersama dengan ajudan dan ART. Harusnya kalau depresi itu tidak makan bersama. Lalu pada saat Verdi Sambo dipatsuskan, Putri itu keluar ke Makobrimob dan mengekspos dia punya identitas dan mengatakan dia cinta terhadap suaminya. Tidak ada profil korban kekerasan seksual yang mau membuka diri ataupun membuka identitas. Lalu yang berikutnya, pada saat rekonstruksi, si Putri ini menggunakan pakaian modis, lenggak-lenggok gitu ya, seperti orang yang tidak ada beban dan tidak depresi. Lalu yang terakhir, pada saat pemeriksaan di persidangan, Susi ini ketawa-ketawa sambil memegang tangan dari penasihat hukumnya. Nah ini tidak sesuai dengan profil korban kekerasan seksual. Mohon maaf Mbak Sylvia, jadi saya sangat sulit mempercayai bahwa kekerasan seksual tersebut ada. Baik, Demikian. Bang Martin, kubu Sambo itu kan terus berusaha membuktikan pelecehan seksual yang dialami Putri dalam sidang, padahal ini adalah sidang perkara pembunuhan berencana Yosua. Apakah narasi pelecehan seksual itu bisa meloloskan Sambo Putri dari pasal 340? Nggak bisa Mbak Sylvia, itu bukan meringankan, justru malah memberatkan. Karena gini, ada ataupun tidak kekerasan seksual, yang dipatahkan itu harusnya unsur perencanaannya, ya. Justru kalaupun memang ada, ya, dan ini motifnya dendam, itu tidak menghilangkan unsur perencanaan. Jadi saya pikir salah kalau mau membangun cara ya memfitnah korban yang sudah meninggal, lalu membuat suatu peristiwa yang sudah di SP3 seakan-akan ada lagi, hanya untuk terkesan mencari motif untuk membenarkan perbuatan mereka. Itu tidak benar. Oke. Kepribadian Yosua saat ini, kepribadian Yosua yang disebut temperamen, memiliki kepribadian ganda dimunculkan dalam sidang. Seolah karena kepribadian Yosua yang seperti itulah, maka Yosua itu berpotensi melakukan pelecehan seksual kepada Putri. Apakah victim profiling ini bisa mempengaruhi hakim menurut Anda? Saya pikir tidak ya. Saya sudah banyak berbicara dengan ahli psikolog Mbak Sylvia. Ya, kenapa saya bilang begitu? Untuk memeriksa orang yang masih hidup saja, apakah yang bersangkutan memiliki gangguan kejiwaan, itu membutuhkan waktu yang panjang. Ini orang hidup loh ya. Apalagi orang yang sudah meninggal. Apakah orang yang sudah meninggal bisa diperiksa hanya berdasarkan testimoni dari beberapa orang ataupun orang-orang yang diduga ya komplotan dari terdakwa ini yang sudah terbukti mereka adalah sebagai penerima upah? Saya pikir terlalu subjektif ya, dan saya yakin hakim pasti akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan keterangan ahli tersebut. Dan kita harus lihat juga apakah ada relevansinya. Tidak ada relevansinya, justru yang harus di profiling itu adalah para pelaku ini ya, ataupun para terdakwa ini yang harus diprofiling apakah mereka waras atau tidak. Lebih baik mereka semua sekarang pura-pura gila aja semuanya biar bisa lolos dari jerat hukum, yaitu menggenapi pasal 44 KUHP, orang gila tidak bisa dipidana. Demikian. Baik, Bang Martin, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.